Halo, balik lagi dari Dua Wheels di sini. Oke, kita sekarang lanjut nih gue buat video konten. Agak bingung ya karena memang ke 7 hari kemarin gue nggak kemana-mana. Ini hari ini gue baru dari rumah nyokap gue ngurusin surat dari puskesmasnya. Amin, per hari ini udah bebas covid dan kondisi fisiknya nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue tadi pagi gue ke rumah dia ngurus-ngurus ke puskesmas. Terus sekarang gue ada urusan kerjaan bentar ke daerah Bintaro. Gue sekarang naik Toyota Yaris nih, dan agak hujan. Gue masuk tadi tol dari Kampung Rambutan, gate yang Kampung Rambutan. Gate Kampung Rambutan 16.000 ya. Gue langsung masuk tol Jor aja. Ini abis hujan nih, abis agak-agak rintik, masih agak-agak rintik. Gue nggak lihat GPS dan ternyata baru masuk 500 meteran udah langsung stuck. Pas udah stuck ini baru gue ngeliat GPS sebentar. Oh, lumayan macetnya. Ini macetnya kalau nggak salah nanti tuh sampai ke sekitar Fatmawati ya. Nah, sampai exit pasar Minggu itu lumayan macet, terus ya agak lancar sedikit. Nanti agak merayap sampai di apa, Fatmawati situ, Fatmawati, terus sampai ke pecahan ke Serpong ya, yang ke arah Bintaro. Ya barengan sama gue sih, bukan ke arah Bintaro sana. Jadi agak-agak gelap nih. Gue sendirian, jalannya mengong aja jadinya. Udah agak lama di gue sih nggak ngerasain hujan ya. Gue nggak tahu deh, di gue tinggal di Bekasi sih udah nggak hujan. Ini baru hari ini hujan. Dan nanti hujannya juga agak deras nih. Kita akan lewatin hujan agak deras. Nah, polisi tuh, polisi bahu jalan. Gue ini nih sharing pengalaman nih. Kalau lo pernah ditilang polisi apapun itulah, entah lo salah jalan, entah lo ngelanggar, atau mungkin pemeriksaan aja, biasain kalau lo ditilang polisi jangan berdebat. Kalau memang salah, akuin aja salah. Pak, minta maaf saya salah, kasih alasan tadi buru-buru atau apa nggak lihat. Pengalaman gue karena urusan polisi, kalau kita bener-bener ngaku salah, nggak berdebat, minta maaf, gue ada sekitar 2 3 kalian itu terakhir gue nggak pernah ditilang. Sekali waktu itu gue salah jalan, bukan salah jalan sih, jadi ganjil genap. Gue nggak tahu kalau keluar di TVRI situ, gue masuk ke TVRI, masuk ke Ben Hill itu kena. Langsung deh gue di stop. Gue bilang, pak maaf pak, saya nggak tahu kalau ini juga kena, bla 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 bla. Gue bilang, kalau lo tahu kalau ke Ben Hill, tapi bukan Ben Hill ke TVRI situ, ada sebelumnya tuh Ben Hill yang jalan ada dokter gigi itu. Nah gue lewat situ, polisinya wah diperiksa surat-surat. Gue bilang, pak minta maaf banget, saya bener-bener buru-buru, nggak lihat, nggak kenapa-napa, nggak ada maksud apa-apa. Dia lihat cek surat gitu, udah diperingatin aja, udah langsung minta maaf segala macam, suruh jalan lagi, jangan diulangin lagi ya. Sebelumnya juga gitu, pernah di Kuningan polisi, karena kalau kita nggak ajakin dia debat dan kita nggak ngeyel, biasanya dia lebih santai lah, lebih rileks lah, gampang maafin, nggak ditilang. Tapi kalau kita belum apa-apa udah berdebat argumen, nggak minta maaf ya udah tilang mungkin tilangnya nggak seberapa ya, paling 70-80 ribu, tapi malas ngurusnya itu kan. Untungnya selama pandemik, kalau nggak tahu deh udah ada yang pernah ngerasain nggak, kalau lu tinggal di Jakarta, kita tinggal di Jakarta, sekarang tilang selama pandemik itu lu bisa bisa tebus online, ntar dianterin ke rumah by post atau via Gojek, jadi lu nggak perlu capek-capek antri. Ada di websitenya,
lumayan sih itu. Gue pernah ngurusin punya kakak gue tuh kayak gitu, via online. Gue baru tahu juga sih selama pandemi. Kita langsung bayarnya transfer ke bank BRI. Nah di sini kita balik lagi nih ke jalanan. Di sini belum hujan deras nih. Ini masih di, kayaknya belum, masih ada polisinya. Kayaknya baru di Pasar Rebo ya, sekitar Pasar Rebo nih. Masih macet, masih ngerayap. Gue juga baru tahu nih, ntar hujan tuh ternyata wiper gue bunyi, karetnya harus ganti. Jadi kalau basahnya nggak terlalu basah, dia agak berisik. Nanti mungkin kedengeran deh di videonya. Nah, Jor ini kan emang terkenal banyak truk-truk ya, banyak angkutan ya, karena mereka nggak bisa lewat tol dalam kota Jakarta. Mereka semuanya lewat tol Jor, dan biasa itu dari Priok yang arah-arah ke bandara sana, mereka lewatnya sini semuanya. Baru ntar masuk tolnya gabung di arah ke bandara sana. Ini nanti sepanjang jalan sampai Bintaro hujan terus, dan ada hujannya deras lumayan. Tuh truk tangki, truk semen, sorry, bahan baku semen kayaknya. Nah sekarang sejak truk lewat sini nggak bisa lewat tol dalam kota, lumayan macet, banyak macet. Ini kalau bukan pandemik sih, aduh, jalanannya parah, macetnya ngerayap terus. Biar tol dalam kotanya nggak macet, semua dialihin ke sini jadinya. Oke, sekarang karena gue nggak off driving ya, jadi gue sedikit jelasin aja nih. Mobil yang gue pakai tuh Yaris 2017, tapi dia peralihan. Modelnya itu kalau lu sering denger Yaris Lele, tapi dia peralihan sudah memakai mesin dan transmisinya sama dengan yang dipakai Sienta. Udah pakai CVT, mesin 1500, lebih irit. Tapi emang tenaganya agak sedikit kurang sih, agak lemes tenaganya, kurang agresif lah. Gue bilang sih kurang agresif. Nah ini cuma, kalau lu tahu Yaris Hackers ya, ini sama tahunnya. Yaris Hackers tuh yang tinggi, itu sama tahunnya. Jadi dan ini cuma ada di 2017 sebentar, nggak sampai full. 2017 akhir itu dia udah keluar yang model Yaris Joker dibilang. Dia udah airbagnya 7 segala gitu deh. Ya, emang betul jarang dipakai sih, udah 4 tahun. Kilometer baru berapa ini, 15 ribuan, 15-16 ribu. Belum banyak kilometeran. Hujan deras nih udah. Gue pengen ngasih tahu juga sih subscriber gue, kalau hujan gini pastiin lu jaga jarak sama jarak dekat, dan juga sering lihat spion untuk jarak belakang. Dan kalau memang udah ternyata udah agak deras, lu nyalain lampu kecil aja, lampu kecil atau sekalian lampu besar. Jangan pernah lu nyalain pakai lampu hazard. Hati-hati deh. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang itu udah dibilangin kenapa lampu hazard, asumsi mereka lampu hazard itu nyalain kalau hati-hati. Enggak, lampu hazard itu memang kalau dalam keadaan terdesak, berhenti, darurat, segala macam. Tapi kalau hujan gini malah menyilaukan. Jadi kalau depan lu itu pakai lampu hazard, lu yang di belakang itu akan silau, terus dan lu juga nggak tahu dia tuh mau ke kiri apa ke kanan, blank lah jadinya. Nah kalau lu punya mobil itu ada fog lamp,
lampu tambahan fog lamp itu lu bisa nyalahin, nggak perlu lampu besar. Pakai fog lamp juga oke. Tuh, jangan pakai lampu hazard. Ini kayaknya sih gue di sini nggak lihat sama sekali sih pakai lampu hazard. Ini videonya nih gue ambil tanggal 5. Tanggal 5 siang. Ini makin deras nih hujannya nih. Hujannya makin deras. Wiper gue udah mulai berisik. Gitu deh. Deras banget ya. Terus kalau lo nyetir hujan, terutama deras di jalan tol, hati-hati sama aquaplaning itu. Jadi misalnya terutama di jalur kanan apa jalur kiri itu dia suka ada genangan air. Nah kalau lu speednya agak kenceng, mobil itu akan terkesan ngambang jalan di atas air. Nah kalau di jalan di atas air lu nggak bisa kendaliin. Jadi istilah kayak orang jalan itu kepleset lah, itu nggak bisa sama sekali kendaliin. Makanya mata lo kalau hujan, matanya tuh kita harus awas kalau hujan. Lihat speednya juga jangan tinggi, dan jangan injek pedal gas itu agresif. Karena ya itu kalau dia udah aquaplaning itu mobil benar-benar nggak bisa kendaliin. Kalau lu udah ngerasain aquaplaning gitu, lu jangan injek rem, lepas gas aja, terus tetap tenang, jangan panik gitu. Tapi yang udah pengalaman gue kalau lari lu cuma 80 aja sih masih aman, masih bisa dikendaliin lah, orang biasa, orang normal. Tapi kalau udah di atas itu, apalagi mobil tinggi, misalnya apa ya, Avanza, Innova, apa tuh Fortuner, kayak gitu-gitu tuh mobil besar gitu, itu lebih susah. Kalau mobil sedan, mobil kecil sih masih relatif gampang. Tapi pengalaman gue sih kalau lo lari cuma 70-80 sih aman lah, nggak usah takut. Tuh kalau lo lihat di truk tuh, truk itu kan kelihatan inian airnya kan banyak. Nah itu kalau lo lewatin itu kenceng, itu yang dibilang aquaplaning. Jalan lo juga bakalan ngambang. Itu kalau lo sering mungkin ya buka YouTube banyak kan mobil-mobil kecelakaan karena aquaplaning. Ya itu karena nggak bisa dikendaliin gitu. Ini jalan udah agak kosong, longgarnya ini sekitar mau exit Ampera ya kalau nggak salah ya, Ampera. Ini udah agak longgar di sini. Di sini sih kayaknya sebelah kanan gue ngerasain itu ya, ngerasain genangan nanti tuh yang arah kalau Serpong itu lumayan banyak genangannya. Ini hujannya aja derasnya. Hujannya deras banget dan lumayan ngerayap. Repotnya kalau lu di jalur kanan ngikutin nih kayak gua terus nih, kalau lu nggak jaga jarak, mereka depan lo ngerem mendadak, itulah yang bisa sering tabrakan beruntun. Gue pernah tabrakan beruntun gitu di tol dalam kota. Untung nggak begitu kenceng sih, cuma speed 40-50 kan agak macet. Gue lagi ngobrol sama istri, agak meleng sedikit dan mobilnya remnya juga nggak terlalu bagus lah, nabrak. Untungnya sih nggak ada yang, gue yang paling belakang, jadi ada beberapa mobil depan gue paling belakang, dan mobil gue tuh pecah lampu gitu tuh masih bisa jalan. Gue tanya yang lain, Pak gimana Pak, gini udah nggak apa-apa, mereka pada asuransi, udah gue jalan. Jadi gue nggak ada ganti apa-apa lah, gue benerin mobil sendiri. Jadi cuma 5-10 menitan gitu beres gitu. Kalau mobil asuransi enaknya sih seperti itu sih, lu nggak pusing. Kebetulan itu gue mobilnya nggak asuransi, mobil tua, jadi gue langsung mikirnya yang gue tabrak tuh mereka minta ganti atau enggak. Untungnya dia asuransi sih, jadi udah Pak nggak apa-apa, kita tanggung sendiri aja. Ya udah langsung jalan gitu. Nih kalau di terowongan gini nih biasa truk kalau lu sering pada bunyiin klakson, pengang banget ya. Emang keren sih, dia jadinya kan suaranya bergema. Terowongan agak panjang tuh biasanya.
Ini baru di mana? Atau belum kayaknya. Belum. Hujannya masih deras. Hujan agak reda dikit tapi deras lagi sampai arah Bintaro. Lumayan lah derasnya. Oh, truk lagi. Gua untungnya sih depan sama belakang gua agak rapet. Agak malas gue di jalur tengah sih. Karena ntar kiri, ntar ke kanan, ntar kiri ke kanan. Gue lihat kalau di belakangnya udah kelihatan gue agak buru-buru, baru gue agak ke kiri. Gue sering-sering lihat spion belakangnya aja. Tapi di belakang gue nih anteng ternyata. Dia jaga speednya tetap nggak mau ngebut. Jadi tenang. Ya ini benar udah di mau exit Fatmawati ya. Nah, sempat Fatmawati sejak yang ke Bandara ya. Kalau yang Bandara dibuka nih, aduh, jadi apa? Agak membingungkan loh. Tapi kalau lo misalnya dari arah Pangeran Antasari ya, Pangeran Antasari, kalau lo mau ke Jalan Simatupang atau mau ke Brigif ke Cinere, Pondok Labu, nah itu ada beberapa lajur sering bikin nyasar, banyak yang nyasar. Itu masuk tol ke Brigif, sering tuh. Salah satu saudara gue juga gitu, tapi waktu itu dia baru hitungan hari dibuka, dia salah jalan jadi belum tahu deh. Itu sampai ke Brigif dia muter balik lagi. Hati-hati di situ kalau lo mau ke Simatupang dari Antasari, pokoknya ambil yang paling kiri. Kalau Simatupang arah ke Pasar Rebo itu, ini masih deras nih. Tapi karena udah lama nggak kena hujan, gue juga baru tahu nih wiper sebelah kanannya bunyi. Harus ganti karetnya. Udah 4 tahun sih, wajar sih, walaupun jarang dipakai, getas karetnya. Ada dulu sih, ada yang jual karetnya aja, gue nggak tahu sekarang. Udah, ntar cek paling toko online kita carinya. Nah, pengalaman gue sih, gue pakai Yaris enaknya ya, kedap, kabinnya kedap. Daripada Karya gue jauh lah ya, gak beda kelas. Kabinnya kalau Yaris ini enak kedap, audionya lumayan sudah bisa dinikmatin. Nah, ini baru Fatmawati itu atas ini nih terminalnya Fatmawati. Stasiun MRT nih di atas tuh. Fatmawati. Gue seumur-umur belum pernah naik MRT sampai sini. Mentok waktu itu cuma sampai Blok M. Ini terus kan udah ke Lebak Bulus tuh. Udah ke Lebak Bulus. Belum pernah yang di sampai atas sini. Nah, ini kalau satu lagi dari gue lupa nih, ingat dari hujan. Jaga jarak, jangan nyalain lampu hazard, nyalain lampu biasa aja. Dan perhatiin masalah ban lo, ban mobilnya itu perhatiin. Kalau udah agak sedikit halus, kembangnya udah tipis, buruan ganti deh. Bahaya banget kalau jalan hujan. Itu tadi, yang kembangnya masih bagus, bannya masih bagus aja bisa upload planning. Tapi kalau yang udah agak sedikit kembangnya kurang, udah 50-60%, wah makin melayang. Itu lo bisa istilahnya apa ya, bisa spin, bisa understeer, oversteer, terus bisa ngepot sendirilah kalau bahasanya. Itu yang bahaya. Ini mobil-mobil yang mau keluar ke Lebak Bulus ke Nomor Pinang sampai ke Lengkoa, itu ada di sini. Ini ada kosong di Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus nggak bisa ngegas dikit di sini. Masih hujan sih. Jadi kalau gue mau pakein POV driving di sini, kameranya gue masih belum bisa tepat lah, bracketnya masih gampang goyang kalau di Yaris ini. Belum gue buatin banget karena tidak biasa, makanya gue tempel di kaca ini. Di kaca gampang ada holder.
tempel. Tapi gue baru ingat sih, gue belum punya video waktu hujan sih. Lagi hujan ya, kali-kali aja bisa jadi masukan kan. Kalau ada yang mau ditanyain tentang meteor hujan, komen aja di komen, tanya aja di komen. Ntar gue jawabin semua komen sih. Mudah-mudahan ada yang kelewat sih selama ini. Bagian komen juga baru dikit, masa susah. Nah ini udah ada ngebut nih, tapi hujannya masih rata. Terowongan lagi nih, sebentar lagi sih terowongan mau exit ke Rempoa ya. Jalan veteran kalau nggak salah sih. Nih ya benar. Iya. Udah reda dikit, nggak selebat tadi, tapi tetap makanya wipernya tetap nyala deh. Ini tol kalau kita bayar tol tuh dari jauh tuh nggak rugi ya. Lumayan kan kalau lu mungkin masuknya dari Cakung gitu, arah-arah Pondok Indah itu kan murah banget, 16.000. Tapi kalau kayak gue sering dari rumah gue ke mobil nyokap tuh cuma 3 pintu, tekor. Tapi kalau nggak lewat tol lumayan lama, lewat jalur belakang. Jadi enakan tol lah walaupun agak bayar. Gitu. Terus apa lagi kita bahas? Nah ini ada speed gue kayak mungkin 80-an kali ini. Ini udah masuk tol, udah mau yang Serpong, belum yang Serpong. Kelihatan dulu, jadi terasa Nova di dalam. Nanti kapan kita next video kita bahas Nova. Ini udah lumayan nih 9 hari, kayaknya terlama gue nggak buat video karena agak bingung gue mau buatnya kemana. Kemarin ada subscriber gue minta malam-malam nyetir karena agak bingung katanya malam. Boleh juga sih, tapi kalau malam itu kameranya agak kurang bagus, kurang jelas. Gue pernah ada 2 kali kalau ada video malam itu, ini yang keluarnya tuh kurang terang. Tapi ntar coba lagi deh. Kita coba yang lebih prepare lah, lebih siap. Ini udah agak deras lagi, mulai ada Bintaro kiri, kita ambil kiri nih. Banyak mobil di kanan sampai tengah, kirinya agak longgar gitu. Ini expandernya di sini gue ngintip nih, ngikutinnya, katanya kirinya ntar gabung lagi dan baru jalan. Gue tanya lagi baru jalan. Jadi ada pengalaman dulu karena teman kecelakaan dan salah satu keluarganya meninggal gara-gara bahu jalan kencang. Itu tahun berapa ya? Tahun 2004 ya, 2005 ya kalau sekitar. Sejak itu gue udah gak mau lagi bahu jalan. Mau macet mau apa udah ikutin aja deh. Nanti sekarang bahu jalan udah belasan tahun. Nah kita mau masuk nih. Ini orang banyak yang sering kelewatan kalau ke arah Serpong Bintaro. Jadi mereka keterusan para Ciledug sana. Karena emang kalau lo ambil di jalur kanan terus, kirinya nggak begitu kelihatan. Jadi harus pelan-pelan dari jauh lo ambil yang jalur pertama, jalur kiri, biar bisa antri. Ini kita belok ke kiri nih arah Bintaro. Masih terus. Nanti di depan sini kalau lu dengerin aja ntar ada bunyi-bunyi gue nerjang banjir, bukan banjir sih, genangan gitu. Terasa tuh, kayak gitu tuh terasa tuh aku planning itu pas gas dikit. Karena mobil agak goyang-goyang. Pokoknya kalau lo ngalamin gitu jangan panik.
penting jangan diterusin digas lah. Lumayan rame, udah lama gue nggak lewat sini. Ke Bintarunya sih berapa kali, tapi selalu ke Bintarunya gue lewat keluar di veteran situ, keluar veteran Rempoa lewat jalan kesehatan. Gue nggak lewat sini lagi. Emang udah lama sih selama pandemik. Dulu banyak kerjaan sama temen juga di daerah sini, jadi udah nggak pernah. Ini karena gue harus ketemu orang sebentar. Ketemu orangnya sebentar, gue ujung-ujung juga lokasi. Makanya selama pandemik ini gue kalau mau keluar biasanya gue kumpulin dalam satu hari ini. Gue sekalian keluar seharian gitu. Jadi kalau mau janjian sama orang, udah deh di hari yang sama gue tinggal atur jamnya. Lumayan kan, jadi sisanya gue di rumah aja. Sekali keluar jadi balik ke rumah bisa langsung bersih-bersih. Orang malah yang pelan-pelan di jalur tengah karena itu takut tadi hujan juga. Nanti yang agak banyak genangan nih setelah ini nih. Di depan tuh ada kun-kun, ntar ada kun orange itu banyak dia genangan-genangannya. Aku nggak tahu kun itu bekas apa ya, apa karena bekas banjir atau dikasih kun atau biar kita nggak kenceng, nggak tahu. Nanti lo lihat aja ada kunnya di kanan sama di kiri. Mungkin kalau yang ada subscriber gue sering lewat sini bisa kasih tahu. Kalau gue juga kaget sih, kunnya udah berderet kan. Mungkin suka banjir kali, genang kali, jadinya biar jelas gitu. Nah tuh kan, lo lihat aja cipratan air itu tadi yang gue lewatin, semuanya apa kenceng, terus genangannya lumayan dalam. Tadi lagi gerakan nih, ini gue kalau kadang kayak gini tuh bisa nyalain lampu lagi sama lampu flash yang gue yang biasa dalam setting ya nyalain lampu flash. Jadi yang penting jangan lampu hazard, tuh inget jangan lampu hazard. Kalau hujan jangan lampu hazard aja. Bikin parno, bikin bingung, bikin stres orang sekitarnya. Kalau lo ngikutin di belakang mobil yang depannya dulu lampu hazard terus lagi hujan nyalain lampu hazard, main mata, main sakit. Ngeliatin. Ntar coba aja kalau lo kapan nyetir pas hujan di belakang lo ngeliatin lampu orange kedip-kedip mulu di jalan pas hujan tuh pusing. Tuh ada kun kan, karena gue nggak tahu kunnya bekas apa. Kayaknya bekas genangan sih. Udah bekas genangan mungkin dikasih kun atau lagi ada bekas perbaikan. Nah dari video lain, di video gue yang lain nih, kalau nyalip dari kiri hati-hati. Dari jauh kita harus kasih tahu, udah lihat kalau situ jalurnya kosong. Nih gue udah mau exit di mana? Bintaro Exchange. Kalau ada orang yang sini, nih Bintaro Exchange. Gue juga baru tahu nih di sini agak kecelek gue. Kecelek itu apa ya? Kayak ketipu lah. Gue nggak tahu kalau di sini tuh ternyata tolnya nggak bayar. Jadi kalau dari tol Jor ke arah sini ternyata tolnya tuh nggak bayar lagi, nggak kayak dulu. Jadi free. Nanti di depan gue buka kaca nih, berhenti pelan gue buka kaca kayak orang bego deh. Nggak ada orangnya, nggak ada tapnya, tutup lagi. Nih kita udah sampai nih exit Bintaro. Ntar tinggal di kiri kita Mall Bintaro Exchange. Oh ditutup kayaknya, lagi PPKM begini ditutup kali. Biasanya kayak gini resto apoteknya aja yang buka, tapi mallnya tutup. Jadi ada jalur lain lah dibuka.
Ini jalur sini lumayan, ada temen gue sempet ada kecelakaan, nggak parah sih, lewat sini nih ngantuk nabrak tiang listrik. Lumayan ya, tapi nggak parah lah, dianya cuma lecet-lecet doang. Udah lama, tapi beberapa tahun yang lalu. Nih kita udah masuk Bintaro. Gua nggak tahu deh orang Bintaro sini tuh masuknya sektor berapa sih. Sektor, belum sektor 9 sih yang pasti. Harusnya belum sektor 9. Dah kita sampai di sini. Gue masih mikir jangan-jangan bayarnya di sini ya. Gue belum tahu itu. Pas gue tanya teman gue baru, oh iya itu kan nggak bayar lagi. Oh iya iya, baru tahu gue gitu. Oke deh. Selamat terima kasih udah nonton ya. Ngoceh-ngoceh nggak jelas ini. Jadi lumayan. Ini rekor gue juga nih buat konten, bisa ngoceh sampai 31 menit untuk ngisi konten. Oh iya, kalau ada usulan konten ya, kita mau buat apaan lagi kontennya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nih kalau lurus terus jalan ini habis flyover lo bisa masuk ke Geraha Raya. Geraha Raya itu udah sektor, setelah sektor 9 kalau nggak salah. Gue di sini ntar puter balik ya, kalau nggak salah diputer balik. Oke deh, thank you udah nonton ya. Sehat-sehat terus semuanya, jaga tetap prokes, jaga kesehatan biar jauh-jauh dari COVID. Oke, thank you.